Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fatluo dengan NIM 20124090. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang scrapbook yang saya buat ini, yang bertema tentang regulasi motivasi. Nah, di sini itu sebelumnya kita harus memahami tentang apa itu regulasi motivasi. Nah, jadi regulasi motivasi itu merupakan kemampuan seseorang untuk mengelola, mempertahankan, dan meningkatkan semangat belajar atau semangat dalam mencapai tujuan meskipun menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Nah, terus kita juga harus memahami mengapa regulasi motivasi itu penting. Jadi, regulasi motivasi itu penting karena untuk membantu siswa tetap semangat belajar, terus meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab siswa, membantu mencapai target dan cita-cita, membentuk sikap pantang menyerah. Nah, jadi intinya itu motivasi adalah bahan bakar, sedangkan regulasi motivasi itu adalah cara menjaga bahan bakar tersebut agar tidak cepat habis. Nah, yang halaman selanjutnya itu ada menentukan tujuan yang jelas. Nah, di sini terdapat berbagai penjelasannya. Nah, yang pertama itu menentukan tujuan adalah menetapkan target yang ingin dicapai secara jelas dan terarah. Karena tujuan yang jelas akan membuat siswa memiliki alasan untuk terus berusaha dan tidak mudah kehilangan semangat. Nah, terus selanjutnya tujuan jangka pendek. Tujuan jangka pendek itu meliputi tentang mendapat nilai matematika minimal 85, terus menyelesaikan tugas tepat waktu, mengerjakan ulangan dengan usaha sendiri. Dan selanjutnya ada tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang itu meliputi tentang lulus dengan nilai terbaik, diterima di perguruan tinggi impian, meraih cita-cita sesuai bakat dan minat. Nah, terus ada kata-kata motivasi, yaitu orang lain punya peta mereka sendiri, kamu boleh bikin petamu sendiri. Takut gagal atau takut nyasar, itu balik lagi, kita harus bangkit lagi karena itu bagian dari menemukan jalanmu sendiri. Ya, selanjutnya ada mengenali hambatan diri. Nah, apa saja hambatan yang sering muncul? Kita harus mengetahui hambatan diri kita yang sering muncul itu apa saja. Yang pertama, misalnya rasa malas, bermain media sosial berlebihan, kurang percaya diri, takut gagal, atau sering menunda pekerjaan. Nah, yang selanjutnya ada mengapa mengenali hambatan diri itu penting? Karena kita tidak dapat memperbaiki diri jika tidak mengetahui penyebab turunnya motivasi diri kita. Nah, terus kita bisa membuat refleksi diri, seperti hambatan saya adalah apa saja, terus cara mengatasinya apa saja. Nah, terus di halaman selanjutnya ada menumbuhkan pikiran positif. Nah, cara berpikir positif itu seperti percaya bahwa dirimu itu mampu untuk berkembang, tidak membandingkan diri dengan orang lain, menganggap kegagalan sebagai pelajaran. Terus yang terakhir, selalu bersyukur atas proses yang dijalankan. Nah, yang selanjutnya ada contoh-contoh kalimat positif. Contoh-contoh kalimat positif itu seperti saya pasti bisa, saya akan terus belajar, saya tidak menyerah, terus kesalahan adalah kesempatan untuk berkembang. Nah, jadi pikiran positif membuat motivasi tetap terjaga dan membantu kita membuat bangkit ketika menghadapi sebuah kesulitan. Nah, halaman selanjutnya itu ada sedikit kata-kata motivasi. Nah, jadi
kita harus mulai dari bersyukur. Bersyukur itu kita pasti ada cari list hal-hal yang dapat kita berbuat untuk bersyukur. Nah, terus berdamai. Berdamai itu jadi kita harus terima kenyataan bahwa kita harus berdamai dengan keadaan. Terus ada berproses dan bertumbuh. Maksudnya itu gak bisa, jika bertumbuh itu kita gak bisa untuk individu, kita perlu membutuhkan orang lain. Nah, yang selanjutnya ada membuat rencana dan target. Nah, cara membuat target itu kita bisa membuat tabel seperti ini. Target, waktu, dan cara mencapainya. Seperti yang pertama nilai matematika 90. Nah, jadi kita waktunya itu kita targetkan untuk 1 semester. Nah, cara mencapainya kita bisa belajar 1 jam setiap hari. Nah, terus hafal 5 surat juz 30. Kita bisa menargetnya untuk 3 minggu atau 1 bulan dengan cara menghafal setiap selesai sholat. Nah, terus yang terakhir ada memberi penghargaan pada diri sendiri. Jadi penghargaan pada diri sendiri itu sangatlah penting untuk motivasi diri kita. Nah, misalnya menonton film favorit setelah belajar, makan makanan kesukaan, bermain selama 30 menit, healing ke alam-alam bebas seperti ke curug atau ke gunung-gunung. Nah, jadi hargai setiap usaha kecilmu karena keberhasilan besar dimulai dari langkah kecil-kecilan. Nah, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.